Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lailatul Barokah, program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, kembali lagi dengan saya dengan berbagai topik-topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik yang sebelumnya, di mana topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait strategi sebagai positioning. Nah, berbicara tentang positioning, di mana positioning ini merupakan suatu strategi penting dalam suatu pemasaran yang melibatkan terhadap penempatan produk atau merek dalam suatu pemikiran konsumen. Nah, dalam hal ini membutuhkan suatu perencanaan yang matang, konsistensi, serta komunikasi yang efektif untuk membangun suatu citra yang positif dan mendapat suatu tempat yang khusus di lingkungan pasar. Nah, pesan-pesan di mana positioning ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27, pada saat Nabi Muhammad beliau menjelaskan dengan baik kepada para pembelinya segala kelebihan dan kekurangan produk yang beliau jual, di mana dalam hal ini kejujuran merupakan suatu hal yang utama dalam perniagaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana strategi yang dipakai dalam terkait harga yang digunakan Nabi Muhammad itu berdasarkan pada prinsip suka sama suka antara produsen dengan konsumen. Nah, tujuan dari positioning di sini adalah suatu penempatan sebuah produk untuk mendapatkan suatu posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen, di mana konsumen ini biasanya mengartikan posisi produk atau perusahaan berdasarkan nilai atau value yang terdapat di dalamnya. Nah, dalam positioning ini mempunyai suatu kriteria yang dapat membangun suatu positioning yang di dalamnya terdapat kesulitan. Yang pertama adalah customer atau pelanggan, yang kedua company atau kekuatan dan daya saing, yang ketiga kompetitor atau pesaing, dan yang keempat adalah change yang dinamakan suatu perubahan. Dalam positioning itu terdapat 7 pendekatan, di mana yang pertama adalah user, yang kedua adalah penggunaan atau aplikasi, yang ketiga adalah kategori yang menempatkan suatu produk di atas produk, yang keempat adalah kompetitor, yang kelima fitur, yang keenam harga atau kualitas, dan yang terakhir adalah keuntungan. Nah, positioning ini juga terdapat suatu cara dalam mengkomunikasikannya, di antara yang pertama adalah be kreatif, yang kedua simplicity, dalam positioning di sini satu cara yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan terkait produk yang telah dikeluarkan oleh seorang produsen, diantaranya adalah yang pertama be kreatif, yang kedua simplicity, yang ketiga on, yang keempat dominate, dan yang kelima adalah protect. Nah, sedangkan kita sudah membahas tentang positioning, di sini sekarang kita akan membahas tentang repositioning, di mana terdapat suatu pendekatan. Nah, setelah kita membahas terkait positioning itu apa, maka kita akan membahas kepada repositioning, di mana repositioning itu merupakan suatu pendekatan yang mengkomunikasikan kembali merek secara berulang-ulang sehingga terbentuk ingatan yang baru terkait merek-merek yang telah dikeluarkan oleh konsumen dalam ya Allah. Nah, setelah kita membahas terkait positioning, nah kita akan beralih kepada repositioning, di mana repositioning ini merupakan suatu pendekatan untuk mengkomunikasikan merek-merek yang telah dikeluarkan oleh produsen secara berulang-ulang sehingga akan terbentuk suatu ingatan-ingatan yang baru sehingga terbentuk satu ingatan-ingatan yang baru tentang merek-merek yang telah dikeluarkan dalam suatu benak konsumen. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan terkait strategi sebagai positioning dalam suatu merek yang dikeluarkan oleh produsen atau merek yang dikeluarkan oleh suatu institusi untuk membangun suatu citra yang positif terkait lembaga atau institusi tersebut kepada masyarakat. Kita sambung lagi dengan pembahasan yang berikutnya pada kesempatan yang berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.